Rasanya mengikuti safety start yang seru banget karena dapat pengalaman baru dan bisa praktik di lapangan. Dari semula yang saya belum tahu tentang pertolongan pertama atau P3K, setelah saya mengikuti kegiatan ini, jelasannya luar biasa dan sangat membimbing dan sabar dalam memberikan setiap slide ajarannya. Pastinya ada dong, karena sebelumnya kita tuh nggak tahu apa-apa, tapi setelah kita mengikuti kegiatan ini, kita tuh jadi tahu banyak hal dan kita tuh dapat banyak ilmu yang seru juga dan menarik juga. Kegiatannya tuh asik dan bermanfaat, apalagi kalau buat kehidupan kita, apalagi di bidang sosial dan kehidupan sehari-hari itu bermanfaat. Kalau untuk kesannya itu saya bilang sih tadi itu di cara memadamkan api, yang dimana tuh kita diajarkan cara yang benar dengan mematikan api, apalagi yang di dalam ruangan. Rasanya tuh seru banget, menyenangkan, terus juga di sini tuh bisa dapet teman yang awalnya kita nggak kenal jadi saling kenal juga. Pengalaman yang paling itu tuh waktu main api sih, itu seru banget. Setelah mengikuti basic training ini rasanya enak banget. Apalagi mentornya juga asik. Di sini materi yang ada juga terasa masuk di otak. Materi yang disampaikan juga sangat membantu untuk keselamatan sehari-hari. Semua untuk satu, satu untuk semua. Satu Indonesia. Setuju, karena setelah mengikuti kegiatan ini jadi lebih peduli dan sadar sama hal-hal kecil di sekitar. Setelah ikut pelatihan K3 ini, perubahan dalam kehidupan sehari-hari saya yaitu adalah menjadi lebih peduli terhadap bahaya atau resiko yang terjadi pada lingkungan sekitar kita yang membuat bahaya bagi diri kita sendiri atau yang lainnya. Nah, kebiasaan saya setelah mengikuti K3 ini lebih memperhatikan atau mengidentifikasikan bahaya resiko yang dapat membahayakan diri kita. Contohnya seperti ruang lingkup di kelas atau di sekolah yang membahayakan ketika kita melakukan praktek. Ada barang-barang yang diletakkan tidak sesuai pada tempatnya, itu bisa menimbulkan resiko atau bahaya bagi kita. Setuju banget. Untuk cerita sama kejadian sebenarnya ada, tapi itu lebih ke aktivitas kita sehari-hari ya, karena kita sendiri ini jurusan DKV dan kita perlu banget stop kontak buat nge-charge laptop dan barang elektronik lainnya. Jadi terkadang stop kontak itu malah jadi berceceran di mana-mana dan kita sendiri juga lupa buat nyabut kabelnya itu. Nah, untuk kedepannya aku bakalan lebih hati-hati dalam penggunaan stop kontak. Setuju banget Kak, apalagi pas tadi penerangan materi di mana kita dapat info lagi tambahan, di mana kayak misalkan bisa aja terjadi kebakaran, apalagi di dapur yang sebenarnya kita nggak duga di mana bisa terjadi kebakaran kalau misalkan keadaan dapur itu kayak kurang bersih, yang diakibatkan oleh minyak yang bersebaran di mana-mana. Jadi itu bisa salah satu pematik kebakaran. Setuju sih ya kalau aku. Soalnya tuh kayak di sekolah itu kan juga sering banget tuh kayak terjadi gempa gitu. Terus juga kayak kipas angin suka konslet. Jadi kalau abis dari ikutin itu, jadi kita bisa jaga-jaga. Setuju banget. Apalagi bencana itu datang secara tiba-tiba dan kita seharusnya bisa mengurangi resiko yang ada dalam bencana tersebut. Makanya itu kita dapat mengikuti training. Sudah sepantasnya kita jaga bersama. Kabar baik, kabar buruk. Hampir semua materi atau aktivitas di sini menarik banget karena kita praktekin banyak hal, mulai dari memadamkan api, ngebahas detail tentang obat-obatan dan alat-alat tentang PPGD. Untuk materinya semuanya berkesan, dari materi pertolongan pertama sampai fire safety.
berkesan, pemateri juga humoris. Dari saya yang nggak tahu tentang pertolongan pertama, teknik-teknik dan cara menangani suatu kejadian atau resiko yang menimpa seseorang atau korban, saya jadi bisa, dan saya jadi bisa untuk menjadi contoh teman-teman saya di sekolah yang belum tahu. Seperti yang udah kita bilang tadi, di sini tuh penyampaian materinya sekaligus dengan prakteknya. Nah, jadi setiap kita dikasih materi oleh narasumber dan kita tuh langsung praktek, jadi ini tuh nggak bakal ngebosenin banget dan kita tuh bisa seru-seru juga dan nggak terlalu fokus banget. Kita tuh masih ada happy-happynya juga. Jadi kalau menurut saya sih yang menonjol tuh kayak tadi tuh pas pemadaman api kayak menggunakan apar, sama satu lagi pakai apa gitu tadi saya lupa. Apalagi di hari pertama yang dimana kita tuh dikasih tahu kayak definisi P3K itu kayak apa, terusnya alat-alatnya, kegunaannya lebih bagus dipakai untuk apa. Ada sih games-gamesnya menarik banget. Yang paling menonjol yaitu pelatihan tentang pengevakuasian para korban kebakaran. Toleransi, jadi coba terus gali nilai dari dalam diri. Mulai sinergi kolaborasi, kita bersatu siap beraksi. Peduli bersama bahaya bencana atau kebakaran di sekitar, dan pertolongan pertama di gawat darurat. Untuk yang fire, saya jadi tahu nih cara pakai apar atau APD yang lengkap untuk memadamkan api, teknik-teknik cara pemadaman kayak teknik penyapuan atau semacam lainnya. Untuk perubahan pastinya ada banyak banget, karena sebelumnya kita tuh nggak tahu kalau ternyata kebiasaan sehari-hari yang biasa aku lakuin tuh menimbulkan penyebab kebakaran. Nah, kedepannya aku bakalan lebih aware sama semua itu, kayak ingat buat nyabut charger, terus rapihin kabel-kabel stop kontak, sama ingat buat matiin kompor di rumah. Untuk perubahannya yang kita tadi nggak tahu apa itu P3K, kita jadi tahu. Udah juga begitu. Untuk cara madamin api yang benar juga yang teman kita juga nggak tahu, jadi tahu. Kayak gitu aja sih. Saya mulai menerapkan beberapa kegiatan atau hal untuk menghindari dari ancaman. Contohnya dengan tidak menaruh barang di atas lemari, karena ketika bencana alam gempa, barang yang ada di atas lemari rentan bisa jatuh mengenai kepala kita. Pastinya banyak banget, karena udah pasti teori dan praktek itu jauh berbeda, tapi di sini kita dapat teori dan praktek juga. Jadi nambah banyak pengalaman dan nambah banyak ilmu. Hal yang paling berkesan itu saat kita memadamkan api menggunakan karung goni ya, dengan air baru ditutup. Nah, hal yang paling berkesan itu dari saya sendiri tuh tadi takut banget sama api. Nah, setelah dicoba tuh ternyata semakin kita takut tuh apinya semakin membesar. Jadi lebih baik kita percaya diri aja, dan di sini tuh di hal yang tadi tuh bikin menguji mental kita juga dan keberanian kita juga. Nah, setelah itu aku jadi lebih percaya diri lagi. Kalau menurut saya sih yang paling berkesan buat saya itu adalah saat tadi memadamkan api, karena tuh paling berkesan ya untuk saya, karena itu juga baru pertama kali saya menggunakan alat apar dan juga memadamkan api dengan menggunakan karung goni. Ya itu deh yang menurut saya paling berkesan. Yang paling seru itu materinya sih ya, apalagi materi yang fire safety ini, kayak kita belajar gimana sih cara madamin api yang benar. Kayak udah gitu banyak juga games-gamesnya. Hal yang paling berkesan bagi saya ketika memadamkan api menggunakan karung goni, karena memadamkan api menggunakan karung goni merupakan hal yang paling pertama kali saya lakukan. Halo teman-teman semua, ayo ikutan Safety Start Young, karena bisa nambah banyak teman, banyak ilmu, dan pastinya kegiatannya seru banget. See you in batch 2. Buat kalian semua, sebenarnya kegiatan ini tuh penting banget bagi kita para remaja.
Mungkin next event kalian harus banget ikut karena di sini kita bisa dapat informasi yang banyak, kita bisa dapat teman-teman yang seru, relasi yang banyak juga, dan di sini juga kita dapat hadiah juga loh. Nah, pokoknya untuk next event kalian harus ikut. Terima kasih, see you next event guys. Dadah. Sekian dari kami, see you next time. Untuk teman-teman yang belum ikut, aku saranin sih ikut ya, karena emang seseru itu. Terus juga kita di sini juga dapat teman baru, udah gitu kakak-kakaknya juga seru-seru lah pokoknya. Keren lah pokoknya LPM. Dan dari kami, assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat teman-teman yang berkesempatan untuk mengikuti training K3 ini, ambil ilmu sebanyak-banyaknya, ambil pengalaman sebanyak-banyaknya juga, karena ilmu yang diberikan di training K3 ini, ilmu yang bermanfaat ketika kita menghadapi berbagai macam bahaya. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang belum mengikuti kegiatan ini, ayo kita ikutan untuk mencari relasi serta ilmu yang mahal ini. Belum tentu di sekolah diajarin juga tentang ilmu ini. Jadi untuk teman-teman boleh ikut di LPMI. Jangan menunggu untuk dewasa, bersikap aman. Karena resiko tidak mengenal usia. LPMI Jaya, jaya, jaya.